Terima kasih untuk kesediaannya menyaksikan video kami. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori barang publik. Untuk itu, pemateri pertama saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Vigo. Vigo berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik, atau penyediaan barang atau jasa publik yang dibiayai dari pajak masyarakat. Yang berikut kelemahan dari analisis ini karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Bowen. Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang publik dan teorinya ini didasarkan pada teori harga. Seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang swasta. Nah, barang-barang swasta di sini adalah barang yang mempunyai sifat pengecualian, di mana pemilik suatu barang dapat mengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut. Selanjutnya adalah penjelasannya. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Jadi menurut Bowen, jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu A sama dengan jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu B, atau YA sama dengan YB. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kurva. Nah, yang di sini yang pertama yang akan dijelaskan yaitu kurva penawaran sepatu yang ditunjukkan oleh kurva SS. Kurva DA dan DB itu menunjukkan permintaan akan sepatu oleh A dan B. Sedang kurva DA plus B merupakan kurva permintaan pasar yang diperoleh dengan menjumlahkan kurva DA tambah kurva DB secara mendatar atau horizontal. Nah, harga pasar yang terjadi adalah OP, yaitu di mana DAB sama dengan S. Harga OP adalah harga sepasang sepatu bagi A dan B. Nah, selanjutnya kurva ini DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu A dan B akan barang publik DA dan DB. Nah, jumlah barang yang disediakan pemerintah sebesar OY, yaitu pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan D A plus B. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Erik Lindahl. Teori Erik Lindahl mengemukakan analisis yang mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Sekali lagi, kita anggap bahwa dalam perekonomian hanya ada dua orang konsumen, individu C dan D. Analisis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indiferens dengan anggaran tetap yang terbatas. Di sini ada dua kurva. Kurva yang pertama pada panel A dan B menunjukkan kurva indiferens masing-masing bagi individu C dan D. Sumbu datar menunjukkan jumlah barang publik dan sumbu tegak menunjukkan proporsi biaya yang ditanggung oleh masing-masing individu. Jadi misalnya individu C bersedia membayar sebesar H% dari biaya total penyediaan sejumlah barang tertentu, maka sisanya sebesar 1 min H persen akan ditanggung oleh individu D. Pada kurva yang kedua, kurva DA dan DB menunjukkan kurva permintaan individu C dan D. Pada titik F konsumen C menghendaki barang publik sebesar OCF dan bersedia membayar sebesar 100% dari biaya total. Pada titik H, jumlah barang publik yang diminta oleh individu
C sebesar OCL besar dan ia bersedia membayar 100% dari biaya penyediaan barang tersebut. Sebaliknya, individu D bersedia membayar sejumlah ODT1 untuk jumlah barang publik yang sama. Yang berikutnya, kelemahan dari teori Lindar ini, karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utama dari analisa Lindar ini adalah penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan, menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya terhadap teori Lindar adalah bahwa teori tersebut hanya melihat penyediaan barang publik saja, tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi, agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. Selanjutnya akan dibahas teori dari Samuelson. Samuelson di sini menyempurnakan dari teori pengeluaran pemerintah, di mana ia juga menjelaskan bahwa dalam teorinya ada hubungan dengan sektor barang swasta. Dia juga menjelaskan ada dua karakteristik dari barang publik. Yang pertama adalah non-exclusionary dan juga yang kedua adalah non-revolving. Dia juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat Pareto optimal harus ada penggabungan dari pemakaian dari barang swasta dan juga dari barang publik. Selanjutnya akan membahas kurva teori Samuelson. Pada kurva itu terdapat 3 panel. Panel pada bagian kiri adalah panel A yang menunjukkan garis kemungkinan produksi barang swasta dan barang publik, serta kurva indiferen bagi individu R. Pada bagian kanan atas adalah panel B yang menunjukkan kurva indiferen individu R akan kedua jenis barang. Sedangkan pada bagian kanan bawah adalah panel C yang menunjukkan kurva indiferen untuk individu S. Pada kurva tersebut terdapat dua individu, yaitu individu R dan individu S. Mereka akan menggunakan barang swasta dan barang publik untuk mencapai Pareto optimal atau kepuasan optimalnya. Sedangkan untuk mencapai kepuasan optimal tersebut, ada salah satu barang yang mereka menggunakannya lebih dan juga ada yang lebih dikurangi. Sedangkan individu S mencapai kepuasan optimalnya pada saat LS1 di panel C dan individu R menggunakan kepuasan optimalnya pada LR1 di panel A. Kita bisa lihat lebih jelasnya pada fungsi kemungkinan kepuasan. Pada ini menunjukkan bahwa hubungan kepuasan dari individu R dan individu S. Titik D berhubungan dengan keadaan mula-mula di mana kesejahteraan individu R dan individu S. Sedangkan titik W adalah hubungan antara produksi dan konsumsi barang publik dan juga barang swasta. Di situ diperlihatkan bahwa pada saat B1 dan M1 terjadi penurunan kesejahteraan untuk individu R. Sedangkan pada saat B2 dan M2 terjadi kesejahteraan pada individu S. Berikutnya kelemahan dari teori Samuelson. Ada 4 kelemahan dari teori Samuelson. Yang pertama, hasil analisis tergantung tingkat kesejahteraan individu, mana yang dipilih dan tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih. Yang kedua, Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan optimal, akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan dari D ke W pada diagram yang telah dijelaskan menunjukkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan di masyarakat. Yang ketiga, konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Dan yang keempat, barang publik mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang dipakai oleh konsumen dalam jumlah yang sama. Teori penyediaan barang publik selanjutnya adalah teori alokasi barang publik melalui anggaran. Dalam teori ini menganalisa bahwa dalam melakukan pembayaran atas penggunaan barang publik harus dalam jumlah yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dalam kurva teori anggaran.
Pada kurva teori alokasi barang publik melalui anggaran, terdapat 3 panel, panel A, panel B, dan panel C. Panel A menunjukkan kurva kemungkinan produksi atau PPC. Kita asumsikan bentuk kurva PPC merupakan garis lurus yang menunjukkan bahwa marginal rate of transformation atau MRT merupakan suatu konstan atau besarnya tetap. Dianggap pula bahwa dalam masyarakat hanya terdiri dari 2 orang individu, individu A dan individu B, yang masing-masing mempunyai pendapatan sebesar OM pada panel B dan juga ON pada panel C, di mana OM tambah ON sama dengan OC. Jadi sumbu datar pada ketiga panel tersebut menunjukkan jumlah barang publik yang disediakan, dan sumbu tegak dari panel B dan panel C menunjukkan jumlah penghasilan individu A dan individu B. Individu A mencapai keseimbangan pada persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran, yaitu pada titik F. Sedangkan kurva NJ menunjukkan jumlah barang swasta yang tersedia bagi individu B, dan itu juga adalah tingkat keseimbangan untuk individu B. Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan teori yang paling real atau paling nyata, karena teori ini menitik beratkan pada distribusi pendapatan antar individu. Bisa dicontohkan individu A dan individu B. Dengan hal tersebut memudahkan pemerintah dalam menentukan beban pajak bagi setiap individu tersebut demi menutupi pengeluaran pemerintah. Tetapi teori tersebut juga memiliki kelemahan. Kelemahan teori ini adalah karena ia adalah teori yang menggunakan kurva indiferen, maka secara teoritis teori ini sangat baik, tetapi dalam penerapannya di dunia nyata masih kurang dan memiliki banyak kelemahan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kesediaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.